beberapa catatan dan tanggapan. Tadi baru kaget juga kalau yang membuat plakatnya itu dari Kementan sendiri. Ya, walaupun bagaimanapun juga Pak Swasembada ini tentunya akan memberikan semangat kepada Kementan ya untuk meningkatkan produksinya, terutama dalam menghadapi krisis pangan ini. Penghargaan ini juga saya rasa karena berkat kerjasama dengan Komisi 4, kemudian dengan stakeholder, dengan petani dan penyuluh sebagai garda terdepan, tentunya dukungan anggaran yang selama ini diberikan, kemudian Sarpras, juga petani dan penyuluh sebagai garda terdepan sehingga angka swasembada pangan ini bisa dicapai. Nah, saya ingin ada memberikan catatan Pak, pada Raker 22 Maret target produksi padi itu 56,08 juta ton, tapi pada Raker hari ini 54,50 juta ton. Nah, ini data mana yang mau dipakai Pak? Kemudian ada peningkatan target produksi kedelai tahun 2023 dari 0,2 juta ton menjadi 0,59 juta ton. Nah, kami sangat mendukung target kedelai tersebut. Tentu saja pencapaian target ini harus linear juga dengan mengurangi ketergantungan kedelai kita akan impor. Di sini juga ada peningkatan jagung 23,05 juta ton, bawang merah 1,71 ton, cabai, tebu, daging sapi dan kerbau. Selanjutnya ada 20,36 ribu ton beras yang turun mutunya dan negara harus membayar 185 miliar. Bagaimana ini tata kelolanya Pak? Beras yang turun mutu ini saya belum paham nih, maksudnya apakah dalam penyimpanan di Bulog, apakah beras yang turun mutunya ini itu yang dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagai beras bantuan pemerintah. Nah, ini mohon penjelasannya. Kemudian kami kembali menyuarakan tentang penyuluh Pak. Fraksi Gerindra setiap tahun mendorong untuk meningkatkan BOP dan insentif penyuluh dan juga tenaga honor THL. Nah, tenaga honor ini mereka sudah mengabdi cukup lama, sampai saat ini juga mungkin status mereka belum jelas. Jadi saya mohon perhatiannya, 13.000 formasi yang diajukan oleh Kementan kepada Kemenpan RB ini untuk mengangkat tenaga-tenaga THL kita yang sudah memang lama mengabdi di pertanian. Tentang PMK Pak, kita punya semangat dan komitmen yang sama bahwa Indonesia itu harus bebas PMK. Di sini ada dilaporkan per 28 Agustus tinggal 18 ekor yang terjangkit atau menurun 99,87%. Kami ingin memastikan 18 ekor ini data real atau data kira-kira Pak, dan ada di mana? Tadi juga sudah disepakati anggaran yang untuk vaksin itu 1,65 T, untuk vaksin dari Prancis 3 juta, 500 sampai 1 juta dari Australia, 100.000 dari Selandia Baru. Saya juga ingin menanyakan bagaimana vaksin yang dibuat oleh Puskesma pada rapat yang lalu, karena di sini Agustus minggu keempat ini sudah bisa diproduksi dan ternyata baru 200.000 itu pun belum diproduksi. Nah, ini bagaimana skemanya? Kemudian juga dengan vaksinasi yang baru di bawah rata-rata ini di bawah 60%. Untuk Lampung sendiri Pak 56% di data yang ada, tapi saya tanya ke dinas tadi itu per 28 ini 74,13%. Nah, ini jadi mana yang benar saya juga nanti akan konfirmasi kembali. Kemudian bagaimana dengan skema pergantian dana bagi sapi yang dimusnahkan? Nah, ini skemanya sehingga ketika kami nanti turun ke dapil kita tahu bagaimana skema dan prosedur yang akan dilakukan dalam pergantian ini. Karena saya sampaikan juga tentang lalu lintas hewan, jangan sampai menghambat program dapil Pak. Karena ini udah bulan September. Jangan sampai PMK katanya sudah melandai, tapi pengadaan sapi karena rata-rata ini didatangkan dari Pulau Jawa sehingga menjadi terhambat. Bagaimana kalau pengadaan sapi untuk di daerah dapil-dapil ini diambil dari daerah-daerah setempat sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang mengkhawatirkan. Terakhir tentang food estate Pak. Seyogianya food estate ini kan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kesejahteraan petani.
Nah, jangan sampai nanti lumbung pangan petani justru menjadi tidak fokus di sana. Tapi yang kita rasakan saat ini walaupun kita surplus beras Pak, tapi harga-harga komoditas lain ini cukup tinggi. Nah, ini terlalu ada kesenjangan. Pendapatan petani yang tidak seberapa diimbangi lagi dengan harga-harga pokok lain yang tinggi. Barusan kemarin kita mengalami harga minyak makan. Kemudian saat ini telur yang tinggi. Kemudian sebentar lagi BBM yang akan naik. Nah, jadi ini perlu menjadi fokus dan perhatian kita semua. Ternyata kesejahteraan petani yang kita mimpikan ini belum sebanding dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin itu saja tanggapan dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.